Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Kajet mau berbagi tentang rumah burung walet lur ya. Tentang rumah burung walet ini Kajet berbagi soal ini bosku ya, soal mau membangun rumah burung walet. Nah seperti itu. Sekarang bagi saudaraku semuanya, untuk yang sudah atau yang belum ini bosku, ini yang penting yang belum bosku ya. Ini yang paling penting itu bagi saudaraku petani walet atau yang belum, contohnya belum membangun rumah burung walet. Nah ini Kajet mau berbagi soal tata cara untuk membangun rumah burung walet dari segi daerahnya bosku ya. Nah seperti itu. Kameranya kentuk-kentuk lur, gimana ini kameranya kok kentuk-kentuk ini? Gak apa-apa bosku ya. Nah seperti ini bosku ya. Kalau bagi saudaraku sebelum membangun rumah burung walet itu harus tahu ini dulu bosku ya. Harus tahu daerahnya dulu. Nah, daerah, maksudnya daerah itu untuk suhu bosku ya. Nah, daerah di suhu di daerah itu. Nah, suhu daerah. Sebelum membangun rumah burung walet itu kita harus ini bosku ya, perhatikan suhu daerah itu dulu. Harus kita perhatikan suhu daerah itu dulu. Karena kalau sebelum kita membangun rumah burung walet atau gedung rumah burung walet, kalau langsung kita bangun saja, kalau nggak mengenali suhunya dulu di daerah itu seperti apa, nanti jadinya itu di kemudian hari kalau RBW itu sudah jadi, kadang itu kurang pas bosku ya. Nah, kadang kurang pas. Kenapa kok Kajet mau bikin video ini? Karena di luaran sana kenyataannya di lapangan itu yang sudah ada atau yang sudah bangunan sudah jadi itu nggak cocok RBW-nya sama di daerah yang di situ bosku ya. Untuk soal suhunya, nanti Kajet terangkan bosku ya, untuk soal suhunya. Karena kadang orang bisa membangun RBW, contohnya biayanya cukup, bisa membangun RBW beberapa banyak sebesar apapun, tapi kadang untuk cara-caranya itu belum tahu semuanya bosku ya. Nah, seperti itu contohnya ini. Sekarang kalau sebelum di daerah situ, yang penting intinya pertama populasi burung sudah ada bosku ya. Populasi burung walet itu sudah ada, apalagi kadangnya banyak. Nah, sebelum bangun gedung rumah burung walet, kita harus perhatikan suhu di daerah itu dulu bosku ya. Suhu di daerah situ itu relatif panas atau sedang atau dingin. Nah seperti itu, suhunya itu panas, sedang atau dingin. Contohnya dari panas dulu bosku ya, panas.
Nah, ini panas, dia panasnya itu kalau di ini di suhu di daerah situ bosku ya, bukan di dalam RBW. Ini suhu di daerah situ, di kawasan situ sebelum kita bangun RBW tadi. Nah, contohnya panasnya itu kalau betul-betul musim panas bisa melebihi contohnya 30 ke atas atau 33 ke atas. 33 sampai bisa 40 ya. Contohnya seperti ini. Contohnya suhunya bisa naik sampai di sini 33 derajat Celcius sampai bisa naik 40 derajat Celcius. Ini kalau kita mau membangun RBW di daerah yang seperti ini, kita RBW-nya itu harus disesuaikan bosku ya. Jangan salah bosku ya. Karena sampai sekarang pun belum semuanya petani walet yang sudah bangun juga, apalagi yang masih baru bosku ya. Contohnya itu yang mau membangun tapi belum begitu tahu caranya. Nah, ini gadget berbagi untuk ini sebelum mau bikin rumah burung walet. Oke ya, kalau suhunya melebihi seperti ini, nah ini kita kalau mau bikin RBW itu harus dibikin gimana RBW itu nggak panas bosku ya. Nah seperti itu satu contoh bosku ya. Nanti kalau ini videonya terlalu panjang, nanti gadget bikin satu ini dulu bosku ya. Contohnya kalau bikin RBW di suhu panas itu seperti apa, nanti kalau sedang seperti apa, kalau dingin seperti apa. Nah seperti itu. Nanti biar enggak terlalu panjang, gadget sambung videonya saja di lain video bosku ya, kalau terlalu panjang. Oke, sekarang untuk ini bosku ya, suhu di daerah itu panas. Contohnya itu di musim panas itu 33 derajat Celcius bisa sampai 40 derajat Celcius. Oke, ini satu contoh bangunannya bosku ya. Nah, ini bangunannya RBW. Nah, ini contoh bangunan rumah burung walet. Oke, sekarang seperti ini bosku ya. Kalau di daerah situ relatif suhunya panas, nah itu kita harus setting RBW itu gimana untuk di siang hari itu cahaya matahari itu untuk panasnya itu masuk ke dalam RBW jangan terlalu banyak. Nah, contohnya untuk dinding, nah, seperti itu. Yang paling penting dinding sama atap bosku ya. Yang paling penting dinding sama atap. Oke, sekarang kalau sudah di daerah situ suhunya melebihi ini, dalam jangka waktu 1 tahun bosku ya, dalam jangka waktu 1 tahun itu banyak suhunya panas, daripada suhu sedang atau suhu dingin. Nah itu RBW nya kita itu kalau mau bikin, kita setting seperti dinding itu bisa didouble bosku ya, ditebalin. Ditebalin, bisa didouble kalau memang ini suhunya sudah melebihi ini. Bisa ditebalin untuk dindingnya. Bisa double 2 batu atau 1,5. Contohnya kalau batu bata seperti ini, ini contoh batu bata seperti ini. Ini satu seperti ini bisa, atau dibikin sepanjangnya batu. Biasanya panjang batu berapa, nyusunnya batu jadinya seperti ini nanti. Jadi tambah seperti ini. Lepas itu diisi seperti ini. Itu sudah double 2 nanti, sudah tebal. Atau 1,5 itu satu batu seperti ini, satu batu seperti ini. Satu batu bata seperti ini, satu bata seperti ini. Tapi kalau mau tebal lagi, satu seperti ini, satu seperti ini. Ini sepanjang batu ini sudah tebal bosku ya. Batu satu lurus, satu malang seperti ini. Nah itu sudah tebal seperti itu. Itu pertama dinding bosku ya. Kalau betul suhunya panas, dinding itu harus dibikin tebal biar suhu nanti itu matahari kalau kena dinding kena matahari, untuk suhunya masuk ke dalam itu panasnya biar gak terlalu panas bosku ya. Seperti itu untuk dinding. Intinya pokoknya dindingnya
caranya ya seperti itu. Cara satu-satunya kalau untuk dinding itu ditebalin. Kalau walaupun nggak ditebalin bisa, tapi ada cara lain bosku ya. Tapi kalau mau lebih mudah ya dinding itu ditebalin, lebih mudah untuk menahan panas ini. Nah, seperti itu untuk panas yang ekstrim tadi. Oke bosku ya, dinding sudah, atap sekarang mau RBW itu 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat sama bosku ya. Yang atas sendiri kan otomatis ada atapnya gendeng, apa ini, yang di atas itu ada atapnya gendeng atau slab langsung bosku ya, atau gendeng atau slab. Nah, ini contoh kalau atap gendeng. Nah, ini kalau contoh atap gendeng. Kalau atap gendeng itu pun gendeng atau seng atau esbes. Nah, itu kalau bisa itu agak jauh dari tempat ini bosku ya, plafon. Nah, dari plafonnya, plafon, lepas itu plafon atau ceiling, lepas itu papan sirip bosku ya. Lepas itu papan sirip. Itu harus agak jauh, minimal paling dekat-dekat pun yang tengah. Nah, ini yang tengah ini mau 1,5 meter setinggi orang dewasa itu sudah oke bosku ya. Nah, itu yang bagus kalau RBW nya seperti itu. Nah, mau tahan lagi, mau contohnya nanti lihat pakai apa bosku ya. Kalau pakai gendeng saja itu sudah cukup. Nah, kalau ditinggikan sudah cukup, tapi kalau contohnya lain gendeng, esbes atau seng, bawahnya harus dilapisi aluminium foil bosku ya, bawahnya atap tadi. Nah, biar enggak terlalu panas. Seperti itu bosku ya kalau untuk atap. Kalau contohnya dak, cor-coran, nah itu sama. Kalau cor-corannya contohnya nggak mampu, nggak terlalu tebal, otomatis kalau panasnya berlebih nanti cor-coran ini itu biasanya masih panas bosku ya. Untuk cor-coran ini biasanya masih panas, ya harus ditambahi atap bosku ya, mau gendeng, mau seng, mau esbes atau yang lainnya. Nah, itu nggak usah terlalu tinggi seperti itu. Kalau dicoba dulu bosku ya, kalau contohnya sudah slabnya tebal mencukupi, contohnya slabnya itu 4 inci itu kurang lebih 10 itu bosku ya, 10 cm. Nah, itu kalau sudah segitu dicoba dulu bosku ya. Dicoba kalau itu saja sudah jadi bangunannya, dicoba panasnya itu seberapa. Nah, seperti itu sudah mencukupi belum di dalam RBW tadi. Nah, di dalam RBW tadi itu panasnya sudah mencukupi belum. Kalau sudah mencukupi, nah, itu atasnya atapnya itu gak usah ditambah bosku ya. Gak usah ditambah apa ini atap lagi, yang penting intinya tidak bocor. Nah, seperti itu, intinya tidak bocor. Oke, sudah. Dari segi bangunannya settingannya harus seperti itu. Dan ini bangunan RBW ini harus ada lubang ventilasi bosku ya. Kalau apa ini cuacanya berlebih seperti ini, di apa ini 33 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, seperti itu harus diperbanyak lubang ventilasi. Nah, lubang angin itu, lubang ventilasi ini harus dibanyakkan, lebih banyak lebih bagus pokoknya. Mau 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, semuanya sama bosku ya. Kalau contohnya bertingkat-tingkat, per tingkat pun harus ada. Dan jaraknya lubang ventilasi ini kalau dari papan sirip kurang lebih turun 1 meter bosku ya. Ini Gadget sudah bikin videonya. Ini Gadget ngomongkan sekali, nanti kadang ini pun ada orang yang bikin pasang salah bosku ya, terlalu atas jadinya kurang efisien. Nah, seperti itu. Dari papan sirip turun paling dekat-dekat pun 1 meter. Nah, seperti itu. Lihat bangunannya juga tinggi rendahnya. Yang penting pokoknya dari papan sirip itu diturunkan 1 meter seperti itu. Oke, sudah. Jaraknya itu antaranya sini sama sini. Ini paling dekat pun 40 cm bosku ya. 40 cm atau 50 cm sudah ukuran di situ. Itu kalau di daerah musim panas itu sudah oke. Dibikin 40 pun bisa jaraknya. Dan lubangnya ini kalau bisa pipanya itu pipa yang 4 dim atau 4 inci bosku ya.
Nah, yang pas itu di situ pipanya, jangan pipa kecil. Nah, ini harus di seluruh bangunan dinding kiri kanan depan belakang harus ada lubang ventilasi ini. Karena seperti ini bosku ya, di pengalaman kajet itu walaupun RBW itu sudah dibikin seperti ini, kalau suhunya ekstrim seperti ini kadang itu masih gak mampu bosku ya, kadang masih gak mampu. Intinya itu panasnya itu kadang masih di dalam RBW itu masih belum pas untuk rumah burung walet. Kadang kalau naiknya ini terlalu tinggi, contohnya banyak dalam masa 1 tahun tadi banyak di 33 ke atas terus untuk di luar, nanti di sini ini panasnya itu biasanya itu ikut panas juga bosku ya. Biasanya ikut panas juga. Intinya itu kalau panasnya berlebih ini dalam jangka masa 1 tahun itu betul-betul banyak panasnya, sudah kita bikin settingan seperti ini, itu kadang itu panasnya masih di dalam RBW itu masih lebih panasnya, nggak cocok untuk ukuran RBW bosku. Kajet sudah ngomong untuk RBW ukuran di siang hari 28 sampai 32 derajat Celcius. Untuk lembab nggak usah kajet ngomongkan, karena kalau saudaraku nanti sudah mengecek ini lembabnya nanti tahu. Nah, seperti itu, biar videonya nggak panjang bosku ya. Untuk lembab itu mengikuti ini bosku, yang penting ini pokoknya. Yang penting RBW itu di siang hari mulai pagi sampai di sore hari atau sudah waktu matahari tenggelam, itu berjalan di sini bosku ya, naik turun di sini. Di situ saja, yang penting ini suhunya ini diperhatikan, suhu panasnya. Seperti itu. Dan ini bosku ya, ini pun kadang ya kenyataannya masih seperti itu bosku ya, fakta di lapangan. Kalau kita sudah bikin bangunan ini sudah jadi, itu harus dicek bosku ya, suhunya start dikontrol sampai mau on perdana sudah stabil atau belum. Kalau sudah stabil baru kita on perdana, kalau belum stabil jangan on perdana dulu nanti, karena untuk suhu ini betul-betul mempengaruhi di dalam RBW. Kalau nggak pas, nggak cocok, efeknya itu kurang bagus pokoknya. Nah, seperti itu, efeknya kurang bagus. Oke bosku ya, pokoknya sistemnya kalau kita mau membangun RBW di daerah yang relatif suhunya panas terus dalam jangka waktu 1 tahun atau per tahunnya, kita settingan RBW itu harus dibikin seperti itu. Untuk bahan seperti ini, untuk bahan yang pakai batu, contohnya selain batu kan ada bosku ya, ini kajet buset aja bosku ya. Ini busetnya seperti ini. Nah, contohnya selain batu bosku ya, contohnya selain batu dari esbes, dari seng, dari kayu. Nah, itu untuk kalau dari kayu, itu contoh saja bosku ya, contoh kalau dari kayu sama. Nah, contoh kayu atau seng kayu atau apa, kalau di suhu panas tadi, di daerah yang panas itu harus didouble bosku ya. 2 lapis minimal, itu 2 lapis. 2 lapis itu di tengah ada rongga seperti ini, biar cahayanya kalau sini cahaya matahari kena dinding, nah itu nggak langsung kena sini, ini ada rongga. Dan rongga ini di dalam ini, di rongganya antara dinding ini sama ini kalau bisa dikasih lubang ventilasi untuk keluar masuk angin di luar. Nah, seperti itu, ada lubang keluar, biar kalau ada panas di dalam ruangan ini, di tengah-tengah antaranya dinding sama contohnya ini kayu, nah itu biar keluar bosku ya. Kalau ada angin dikasih lubang, itu anginnya kalau lubangnya itu di luar saja bosku ya, jangan dalam. Nah, kalau lubang ventilasi tetap ada, itu harus tembus. Nah, contohnya seperti ini harus tembus lubang ventilasi. Kalau untuk mengeluarkan angin ini di luar saja, nanti biar anginnya keluar masuk, suhu di tengah dinding ini biar nggak panas. Ini mau pakai kayu, seng, esbes, pokoknya selain dinding batu atau batu herbal atau batu batako, nah itu dibikin seperti itu. Untuk jaraknya ini kurang lebih pun segini cukup bosku ya. Nah,
segini pun cukup, segini jaraknya ini. Jadinya nanti biar panasnya itu enggak langsung nembak. Itu untuk suhu di apa tadi di 33 derajat Celcius sampai 40. Seperti itu bosku ya. Lubang ventilasi harus sama ukurannya biar suhunya biar enggak terlalu panas. Atap pun sama, dibikin seperti yang batu tadi. Ini dibikin seperti ini kalau contohnya suhunya sama, kalau banyak dalam jangka waktu per tahunnya itu banyak panasnya, kalau bisa harus didabelin ini bosku ya, didabelin aluminium foil untuk dinding ini. Nah, di sini pun bisa, di sini bisa. Nah, aluminium foilnya tadi yang paling bagus itu di sini, di bagian dinding yang luar sebelum rongga ini. Nah, jadinya itu untuk matahari kena dinding yang luar itu, untuk aluminium foil ini bisa menahan panas dari luar tadi. Nah, seperti itu. Yang paling bagus di sini, jangan di dalam sini bosku ya. Kalau di dalam sini nanti kalau ini suhunya berlebih panas, intinya itu masih tetap panasnya banyak. Tapi kalau di sini ditahan aluminium foil, nah itu sudah berkurang. Seperti itu. Oke bosku ya. Ini kalau mau bikin bangunan di daerah situ suhunya relatif panas, pokoknya per tahunnya itu betul-betul relatif panas. Kita harus setting RBW itu gimana caranya suhu panas tadi nggak terlalu banyak di dalam RBW, seperti itu. Oke, ini Gadget bikin ini dulu, nanti Gadget videonya yang lain Gadget sambung di suhu dingin, suhu sedang, Gadget bikinkan video sendiri bosku ya, biar nggak bingung atau biar nggak terlalu panjang. Nah, ini untuk di daerah yang relatif suhunya panas, caranya bikin RBW itu seperti ini, seperti itu. Oke siap, cukup segitu saja bosku ya. Ini Gadget sekedar pokoknya Gadget ini sekedar berbagi untuk semua saudaraku yang menjeguri di perwaletan bosku ya, yang belum paham. Kalau yang sudah paham ya Gadget mau berbagi yang intinya itu yang belum paham atau belum tahu bosku ya. Nah seperti itu. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.